ada yang bilang, oh itu perlu, ada yang bilang, oh itu cuma pencitraan. Enggak, menurut saya itu perlu. Kenapa? Orientasinya itu sebenarnya bukan untuk Piala Asia. Kalau zaman dulu JJ bersama Coach Shin itu ada pengalaman nggak gimana belusukan dalam tanda kutip ke Liga-Liga 1? Kalau saya kan memang selalu ikut Coach Shin. Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Selamat datang di Sepak Up, bolaku diomongin. Oke guys, masih di edisi Road to FIFA Series 2026. Kali ini kita akan membahas proyek panjang dari Coach John Herman dan pastinya bersama Bung Harpa. Halo, ketemu lagi. Iya. Oke Bung. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang background dari Coach John Herman. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang menjadi target dari Coach John Herman sebagai pelatih timnas Indonesia dan bagaimana roadmap-nya. Nah, kita bahas hal yang paling dasar dulu untuk roadmap, yaitu pendekatan. Menurut Bung Harpa, pendekatan seperti apa yang cocok untuk timnas, coba? Ya, kalau timnas kita sekarang kan, ya mungkin JJ juga sempat mengalami kan, itu berubah, beda banget topografinya atau susunannya tuh dibandingkan dulu. Kalau dulu kan mayoritas dihuni sama pemain lokal ya, pemain yang maksudnya yang bermain di Liga Indonesia. Secara mobilisasi, secara gaya bermain lebih sama, walaupun ya sorry to say, materinya beda dengan sekarang gitu. Jadi dulu tantangannya materinya, tapi bukan dengan mobilisasi dan lain-lain. Sekarang enggak, materinya tentu kita harus akui dengan adanya pemain diaspora lebih bagus. Tapi di setiap kelebihan kalau analisa SWOT kan ada tantangan juga kan. Betul. Ya tantangannya apa? Ya bagaimana menyatukan pemain dari berbagai gaya bermain dari berbagai penjuru dunia dalam waktu yang singkat. Nah, kalau bicara John Herman, dari yang saya baca, kita mungkin juga banyak literasinya ya, hanya sepotong-sepotong lah ya, karena kita kan belum tahu dia seperti apa ya. Itu dia seorang motivator. Dan waktu pengenalannya pun, bulan Januari itu menurut saya juga nggak terlalu banyak gimmick-gimmick. Ya jujur nggak kayak zamannya Clivert kan, pakai inilah, makan ini, segala macam, biasa-biasa aja. Which is ada bagusnya juga, karena tidak memberikan pressure yang berlebihan ke dia. Ketika dia jawab pertanyaan pun ya tipikalnya orang Inggris, dia straight to the point, simple juga, humble dan lain-lain. Dan ya dengan kelebihan dia juga seorang motivator, pengalaman dia ya cukup oke juga ya. Pernah melatih Kanada, lolos Piala Dunia, kita udah bahas kan di episode yang waktu itu. Kemudian juga bahkan punya pengalaman yang unik, melatih perempuan. Ya ini mungkin menjadi modal dia untuk bagaimana meramu tim ini dalam waktu yang singkat. Betul. Meskipun nggak bisa juga kita dalam waktu singkat menjudge dia langsung, wah ini lawan Sun Kids kok imbang, nggak bisa juga gitu. Menurut saya sampai Piala Asia harus dikasih waktu menurut saya. Ya, itu pun ya kalau Piala Asia kan juga kita nggak expect bakal juara juga kita. Cuma paling nggak kita bisa lihat sentuhannya lah selama kurang lebih setahun itu kira-kira ada progres kah? Kalau progres ke arah mana? Karena kan tujuannya juga nanti kalau memang itu semua sesuai rencana, kan kontraknya 2 tahun plus 2 tahun. Itu nanti ke Piala Dunia 2030. Betul. Gitu. Nah, kita coba bahas Coach John Herman mungkin. Sudah mulai sering nonton juga kan ya, maksudnya Liga 1. Yeah. Kan, saya juga memang sering kali lihat dia nonton pertandingan Liga 1, Liga 1. Dia kan pasti artinya dia pantau pemain-pemain yang menurut dia suka ya, atau yang selera mungkin buat dia ya. Dan menurut Bung Harpa pasti ada pemain baru juga kan ya. Dengan dia nonton terus di Liga 1, pemain baru gitu kan ya. Jadi dan dia juga sudah mulai kayak menghubungi pemain-pemain diaspora kan katanya. Iya. Udah pernah lihat? Udah. Pernah lihat berita gitu. Ketemu Jay juga, udah sempat ketemu Jay kalau nggak salah ya. Dan dengan pendekatan seperti itu, dan dia kan memang mungkin posisinya agak sedikit berat karena habis kalah gagal total ya. Habis gagal total, dia kan harus membangun lagi dari awal sebenarnya. Dan menurut Bung Harpa gimana, maksudnya kira-kira ada beban nggak ya buat dia ya gitu ya? Oke, pertama menurut saya sih dia nggak membangun dari nol. Karena tim ini kan sebenarnya sudah pernah mencapai fase akhir, salah satu fase akhir lah, di kualifikasi Piala Dunia kan. Jadi dia sebenarnya nggak mulai dari nol. Ronde 4 lagi. Ronde 4 kan, pemain-pemainnya juga bagus-bagus, ada
Dan bahkan beberapa di antaranya seperti Mila Jonathan yang mulai perform bersama Excelsior gitu. Jadi dia nggak mulai dari nol. Cuman kalau dibilang bebannya berat atau enggak, mungkin lumayan berat. Karena ekspektasi atau animo sepak bola di Indonesia, JJ tahulah seperti apa kan. Dan gini, kalau untuk dalam jangka pendek itu, menurut saya kenapa saya coba untuk mendudukan secara proporsional dan objektif ya. Kenapa dia banyak mengunjungi tim-tim Liga 1 ya? Bilangnya lebih enak di Liga 1 daripada Super League ya. Super League panjang, ya kan? Super League ya sebenarnya. Cuman nggak enak doang lah Liga 1 aja ya. Nah, menurut ada yang bilang gini, ada yang bilang, oh itu perlu, ada yang bilang, oh itu cuman pencitraan. Enggak, menurut saya itu perlu. Kenapa? Orientasinya itu sebenarnya bukan untuk Piala Asia, karena Piala Asia masih jauh kan, masih Betul. 11 bulan lagi lah Januari. Betul. Lebih kepada AFF. Nah, Karena AFF itu kan pasti mayoritas atau mungkin hampir semua pemain Yang Liga di 1 Liga 1. dan Thailand. Karena masih ada Asnawi, Asnawi, Pratama, sama Sandy Walsh. Jadi lebih ke situ jangka pendek. Maka profil seperti Hernando Ari, kemudian Nadeo Argawinata, plus juga Sirus Margono walaupun belum main sekalipun di Persija, itu akan penting karena mereka nantilah yang akan bermain. Jadi lebih ke arah situ sih, ke arah jangka pendek. kayak apa ya, lapisan kedua mungkin. Lapisan kedua dan diperlukan dalam waktu dekat, bulan Betul. Juli Agustus Nah, gitu. jadi membangun lapisan kedua itu penting sebenarnya. Ketika pemain-pemain inti cedera atau ada masalah ya harus digantikan sama lapisan kedua. Nah, itu harus pemainnya juga harus berkualitas Iya. dan juga ya, harus ada chemistry, chemistry, ya. yang dari John Herman ini gitu. Iya. Jadi itu yang dibutuhkan, tapi apakah John Herman bisa buat chemistry itu di AFF itu? Nah, itu kan tantangannya kan. PR-nya ya, itu makanya. Nah, kalau saya pengen nanya DJ, kalau zaman dulu JJ bersama Coach Shin itu ada pengalaman nggak gimana belusukan dalam tanda kutip ke Liga-Liga 1? Kalau saya kan memang selalu ikut coaching dan kita biasanya bagi 3 dan biasanya kita nontonnya di Jakarta, Tangerang semua atau Cikarang, paling jauh Cikarang. Jadi pasti tim-tim kan datang juga ke situ dan tim-tim Jakarta, Dewa, Tangerang, Tangerang, Bandung, Jakarta, Nah, yang situ. kan dekat-dekat situ semua tandingnya juga. Misalnya ya, Sayuri PSM lagi datang ke Jakarta nonton di situ. Nah, gitu. jadi kita selalu dibagi 3 dan mereka berangkat semua masing-masing. Kan biasanya kan jam-jam yang sama. Iya. Kita nonton bareng, semua analisa, kita dapat DSP, daftar susunan pemain. Habis itu kita cek. Saya biasanya cek. Saya cek. Ini main, ini cadangan, ini enggak gitu. Bukan, kalau itu kan udah ada. Oh, udah Tapi yang saya cek itu yang pernah di timnas siapa aja. Oh, oke. Saya pasti ingat, soalnya maksudnya ingatannya lumayan oke. Walaupun agak tua, tapi oke, ingatannya bagus dia. Oke. Jadi saya kasih tahu selalu, ini pernah di timnas, ini warna ini sekarang memang pemain timnas. Tapi yang ini dulu pernah di U23, gitu. Saya kasih tahu, dan dia nonton. Oke, dia kan selalu lihatnya nomor. Bukan ingat muka. Karena mungkin dia nggak terlalu ingat kalau wajah ya. Iya, ingat, tapi kan jauh. Jauh. Pertemuannya kan jauh, jadi Iya. lihatnya selalu nomor. Oke, nomor ini oke, nomornya bagus. Coba cek satu ini. Setelah itu cek, kita pas meeting bareng sama antara coaches, kita baru sebut nomor ini, coba ikutin aja terus. Oke, diikutin. Jadi kalau misalnya tandingnya memang jauh, ya kita nonton masing-masing nonton pemain ini bagaimana. Habis itu kita pilih. Saya juga pernah rekomendasi pemain juga. Oh iya, siapa tuh? dulu pernah ada Timnya aja, timnya. ada boleh sebut juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ada kalau- dua pemain. Dulu ada satunya Genta. Oke. Genta itu sekarang tapi dulu pernah main di timnas senior sebentar. Oke. Cuman sekali main. Dan setelah itu dia turun dan sekarang kayaknya Liga 2 nih. Dan satu lagi ada Zanadin. Siapa? Zanadin. Oh, Zanadin Faris. Ya, di Arema. Solo sekarang. Oh, di Solo sekarang ya. Ya. Di Solo dan dia memang waktu itu U23 sih kayaknya. Bagus kan Zanadin Faris? Dia bagusnya ya yang Kosin suka. Passing gerak. Umpan-umpan ya kan? Bagus. Passing Ya? gerak. Oh. Gerak. Jadi geraknya itu selalu ke depan dan memang agak menyerangnya agak agresif. Iya. Jadi, apa ya? Beda sama pemain-pemain lain gitu. Makanya saya lihat, wah, saya langsung tunjukin. Kosin ini harus pindah. Nah, satu pertanyaan. Misalnya, kan bisa aja nonton dari TV kan? Betul. Nah, apa bedanya ketika nonton langsung gitu? Beda banget. Apa emang habis itu ada ketemu juga biasanya? Nah, itu. Sama pemain? Nah. Oh enggak. Oh. Ketemu pemain sih. Nah, enggak. bedanya apa kalau? Paling ya, dadah-dadahan kalau dia lihat
biasanya pemain kan lihat kan, Tahu dan ya. Atau dia ada coach Shin tuh Iya, gitu. ada gosip, Ada biasanya. bos gitu ya. Ada gosip, wah harus bagus. Atau enggak ya balik dadan. Oh, oke. Maksudnya itu kan. Dan em, apa ya? Bedanya? Beda. Kalau nonton langsung, sama ini. Nonton langsung beda banget. Kenapa beda banget? Karena orang kan kita nonton TV. saya ada jawabannya sih, tapi nggak apa-apa, oke. Karena gini, kalau kita Oke, nonton langsung, coba. kita bisa melihat apa yang mau kita lihat. Kalau di TV kan dia highlight-highlightsnya. Misalnya, Kalau full match, kalau misal full match kan kadang-kadang dia nyorot si lagi, ya misalnya kita mau lihat Rizky Ridho aja kan, ya kita kan bisa lihat dia terus kan kalau di lapangan. Kalau di TV kan dia kadang-kadang lagi ada peluang dia sorot striker, kadang-kadang dia sorot yang lain gitu. yang lebih tepatnya menurut saya, Ah. kamera itu menyoroti bola. Tapi yang kita mau lihat itu Off the ball-nya. off the ball-nya. Ah, iya. Bukan kita lihat pemain yang pegang bolanya. Ya, sama dong, Jay, sama penjelasan gua. Makanya, tapi yang nggak ada bolanya itu loh, yang Iya. kita mau lihat gitu. Maksudnya, jadi gerakan off the ball itu paling penting soalnya. Kayak kiper misalnya, bukan kita lihat pas dia save aja kan, tapi Betul. proses dia bagaimana positioningnya dia during the game itu kadang-kadang nggak disorot sama TV Betul. kan. Dan komunikasi juga. Soalnya kiper itu paling penting komunikasi. Iya. Kenapa penting? Jadi kalau misalnya bolanya sampai ke kiper, itu salahnya kiper kita bilang. Kenapa salahnya kiper? Lu nggak komunikasi ke pemain-pemain bertahan. Oh, sampai jebol sampai ke Iya, mereka. makanya selalu bilang kiper Berisik. harus Harus berisik, berisik, iya. harus habis suaranya setelah pertandingan. Itu selalu diminta. Dan ya karena dia nggak komunikasi dengan baik, harus teriak-teriak. Iya. Kiri, geser. Itu yang harus dia harus komunikasi terus. Nah, itu yang nggak bisa berarti bolanya sampai ke kiper dia gitu. Dan dengan kiper teriak-teriak kan back juga jadi lebih aware kan. Betul, fokus, Fokus, dan ya. juga kadang nggak bisa lihat kan. Iya. Tapi yang belakangnya bisa lihat semua. Iya, Jadi iya. biasanya kasih tahu satu-satu. Dan begitu juga pemain bertahan kasih tahu ke gelandang. Itu yang namanya komunikasi sama-sama. Kadang nggak bisa lihat kan. Jadi terjawab itu pertanyaannya, ya. Sudah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya. Mahal itu informasinya. Nah, informasi yang mahal ini. memang. Iya. Nah, kita kan ada informasi juga asisten pelatih. Ini seru juga sih. Katanya Coach Nova juga dipilih sih ya. Bener ya? Iya. Sofi Imam ya pelatih fisik dulu. Dan Zikri saya nggak tahu ini siapa, mantan analisis Persija katanya. Iya. Dan seru sih Coach Nova. Ini Coach Iya. Nova yang menjadi asisten pelatih karena dia mengerti juga kan maksudnya pasti pemain-pemainnya seperti apa dan semua pemain diaspora udah bersamanya gitu Iya. kan. Jadi menurut saya Coach Nova bisa jadi peran penting sih di situ. Iya, setuju. Karena di antara yang disebutkan tadi dengan segala respect ya, semua punya kemampuan. Cuman kan Coach Nova yang era berapa tahun lalu dia ada di timnas sampai sekarang juga, jadi dia pasti pandangannya lebih luas, pengalamannya juga mungkin satu-satunya yang punya pengalaman juga sebagai pelatih kan menangani timnas di Piala Asia kan gitu. Jadi dan sekarang pun naik pangkat kan dalam tanda kutip dari U17 ke U20. Mungkin di antara para pemain timnas pun yang paling banyak kenal dengan dia kan. Jadi pasti peran dia akan lebih menonjol di antara asisten pelatih itu. Tapi yang lain-lain pun kayak Zikri, Imam juga itu kan kesempatan buat mereka untuk upgrade kan, pengalaman untuk melatih timnas. Kalau Coach Imam memang dari dulu sama kita juga, mulai dari Turki, waktu itu TSC Turki. Oh iya, dia ikut Sama, juga ya ke kita ikut Turki. terus. Iya. Dan Patrick juga datang, dia ikut terus. Dia ikut juga, waktu iya. itu. Dan dia bantu sebagai pelatih fisik. Dan dia memang banyak belajar juga kan waktu itu sama pelatih fisik Korea waktu itu. Iya. Sama Coach Shin Sang-gyu. Dan bagus, memang orangnya memang disiplin juga. Kan memang kalau nggak disiplin memang nggak bisa bertahan ya sama Coach Shin. Iya, Itu betul. pasti. Dan ini kan juga salah satu tadi yang kita bahas di episode sebelumnya, antitesanya dari profiling struktur organisasinya kepelatihannya Patrick Kluivert kan, Betul. yaitu ada asisten pelatih lokal. Ini kan yang tidak terjadi dari Patrick Kluivert, sehingga tidak ada jembatan antara dalam tanda kutip pemain lokal, kearifan lokal dengan Patrick Kluivert yang saat itu mungkin baru pertama kali ke Indonesia gitu. Sekarang kan jadi ada masukan-masukan dari Coach Imam, Coach Zikri, Coach Nova even bagaimana situasi para pemain, bagaimana dulu, bagaimana sekarang dan seterusnya. Jadi Coach Nova itu kan memang sekarang timnas U20 ya, Iya. pelatih kepala ya. Dan itu penting juga karena pemain-pemain U20 juga mungkin perlu ke senior 1, 2, ya mungkin yang kira-kira ada potensi. Iya. Itu yang dibutuhkan walaupun nggak dimainin. Iya. Jadi kita juga memang waktu itu selalu pilih pemain U23,
pemain U20 juga gitu kan. Waktu itu ada Marcelo juga, dan pemain mudanya itu ada yang Hoki Caraka. Hoki Caraka ya. Dan ada beberapa pemain lah yang dipilih tetapi Donitri jarang dimainkan gitu. Donitri juga ya. U23 kan masuk kan dia? Betul. Donitri juga dipilih dan ya itu menjadi saran atau pendapat yang bagus sih dari Coach Nova ke Coach John Herman. Iya, pasti dia kan paham banget kan U20 kan. Betul. Anak asuhnya soalnya kan. Ya, kan gaya-gaya juga sepertinya oke, gaya-gaya permainannya. Jadi mungkin Coach Nova juga bisa kolaborasi. Jadi ini kan ada namanya Zikri ya. Dan saya jujur nggak tahu siapa. Dan dulu katanya mantan analisis Persija Jakarta ya. Dan sekarang berarti baru masuk ke ini lagi ya. Sebelumnya belum ada tim ya? Belum. Oh gitu. Dan menurut saya analisis itu memang paling penting, peran paling penting di antara coaches dan mungkin dibilang staff pelatih, staff kepelatihan ya. Itu paling penting menurut saya dia. Dan buktinya memang sebelumnya juga sama Coach Chen itu ada namanya Kim Jong Jin, kita panggilnya Jin. Jin juga memang selalu bersama Coach Chen di mana-mana. Setiap saya ke kamar Coach Chen, ada dia. Di sana dia gini kasih tahu dan harus paham betul pikirannya head coach. Harus paham. Kalau nggak paham filosofinya John Herman, nanti Zikri akan sulit. Soalnya pasti filosofi orang beda-beda. Dan filosofi sepak bolanya Zikri sama Coach John Herman pasti akan berbeda juga. Itu yang harus disamakan dulu menurut saya pertama. Atau dikompromiskan kan? Nah betul. Jadi harus banyak obrol, harus ketemu terus sama dia, biar paham, oh Coach John Herman kayaknya memang sukanya seperti ini, gaya permainannya seperti ini. Jadi harus betul-betul paham, dan dia mulai sekarang harus kurang-kurangin tidur. Nah artinya kan relate dengan katakanlah kebijakan dari federasi yang meminta pelatih itu harus stay di sini kan. Jadi selain sebagai simbol bahwa dia adalah pelatih timnas, tapi juga dia kemudian bisa menjalin environment untuk mengenal satu sama lain. Karena sekarang kan ini masa konsolidasi. Mungkin beda kalau udah 2 tahun udah saling mengenal ya, itu bisa aja dia bolak-balik. Jadi sekarang banyak kesempatan untuk, karena PR-nya banyak kan, mengenal pemain, mengenal asisten pelatihnya, mengenal untuk hubungan dengan supporter, hubungan dengan federasi bahkan sekaligus, itu kan banyak banget yang harus dibenahi gitu loh, atau yang harus dibangun lah saat ini gitu. Betul. Gitu. Itu memang, tapi jadi penting ya, penting banget menurut saya. Penting itu banget. kan seperti teori Sun Tzu. Sun Tzu ahli perang dari China. Oh gitu? Jadi dia bilang kalau kamu mengetahui dirimu dan lawanmu, ya kan, maka kamu akan memenangkan 100 peperangan. Jadi itu intelijen kan sebenarnya. Betul, analisis. Kalau lawannya kelemahannya ini, kelebihannya ini. Betul. Kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, nah kita baru bisa memenangkan pertempuran. Nah, sama filosofinya lawan itu apa? Itu sama filosofinya kita apa? Itu yang harus kita betul-betul paham sih. Itu tuh. Oke, kita bahas latihan timnas senior. Mulai kapan, dan kabarnya kan tanggal 22 atau 23 Maret ya. Pemain diaspora baru akan bergabung juga gitu. 22 berarti hari Senin ya? 22 itu hari Senin kan? Minggu salah berarti ya. Harusnya tanggal 23. Soalnya itu pas final Carabao Cup juga tuh. Iya, soalnya secara FIFA Matchdays memang harus 23. 23. Iya. 22 nggak bisa. Memang mungkin bisa. Yang lokal kan bisa, kalau udah selesai dia bisa langsung. Iya, tapi dari tim-tim luar negeri itu bisa juga kalau nggak ada pertandingan. Iya, kalau nggak ada pertandingan. Atau udah selesai tanggal 20 dia bisa aja langsung berangkat. Dan itu pun harus minta. Jadi sebelum-sebelumnya harus kirim surat kepada para tim untuk lepas cepat. Jadi kita harus cek satu-satu. Ini pertanyaannya segini nih, jam berapa? Oh, Indonesia jam berapa? Kita harus hitung semua, kirim surat. Tapi ada nggak aja yang di sini, misalnya contoh, kan 23 tuh kalender resminya mulai kan 23. Betul. Nah, dia misalnya udah selesai tanggal 19. Terus disuruh cepet, tapi bilang, aku mau ke rumah dulu sebentar gitu. Kata pemainnya. Mau ketemu orang tuanya tanggal 20, jadi gue baru berangkat 22 ya, bisa nggak gitu? Bisa aja kalau misalnya. Tapi tergantung pelatihnya ya, ngasih izin atau enggak ya. Enggak sih. Kalau misalnya mulai pertandingannya itu misalnya, maksudnya bukan mulai pertandingan, mulai tes ya. Mulai tesnya misalnya tanggal 22. Itu harus ya. Ya itu harus. Ya. Tapi nggak boleh pulang ke rumah dulu. Kalau misalnya tadi 19 selesai, 20 selesai, 21 kamu boleh pulang. Itu terserah. Sampai 22 jam sekian harus datang. Kalau nggak datang, itu sih udah. Kecuali ada alasan yang kuat ya, misalnya apa. Nah, itu pun harus minta izin dulu. Iya, kalau biasanya tapi susah sekali. Harus disiplin. Nah, itu tuh. Itu paling penting. Oke.
Selanjutnya masalah target nih, Bung. Yang saya tahu adalah target jangka pendeknya itu bisa tampil maksimal di ASEAN, AFF ya berarti ya. Iya. Lalu target menengahnya adalah ASEAN Cup. Bukan menengah sih sebenarnya. Kalau misalnya 2 tahun doang, mungkin itu udah ujungnya. Iya, ASEAN Cup 2027, lalu target besarnya itu kan memang Piala Dunia juga. Iya, iya. Nah, itu yang memang kita kejar. Tapi kan memang AFF dulu ya pasti. Iya, iya. Bertahap AFF gimana kita bisa prestasi apa enggak gitu ya. Oke. Jadi checkpoint yang penting pertama kan ya AFF ya. Tapi sekali lagi waktu ini kan masih jangka periodenya itu pendek. Dari John Hortman ditunjuk sampai ada pertandingan kompetitif yaitu AFF gitu. Okay. Bahkan ketemunya pun hanya di Maret ini kan para pemain kan. Jadi pasti nggak bisa juga kita terlalu mempus lah. Hanya memang bonus kalau kita bisa menjuarai AFF. Nggak gampang. Di edisi sebelumnya kita sudah sempat ngulas Vietnam U23 kita lihat perform banget. Thailand juga selalu menjadi momok buat kita. Cuman memang menurut saya tuh pentingnya untuk bisa, kalau bisa ya AFF ini juara adalah mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri para pemain. Paling nggak dapat sesuatu. Nah ini bisa menjadi modal untuk nanti Piala Asia. Gitu. Walaupun Piala Asia ya come on lah. Kita nggak, udahlah bukan nih kita kemungkinan juara itu tutup rapat-rapat ke final, bahkan semifinal pun berat gitu ya. Di sana ada Jepang, ada Korea, nggak tahu, Iran nggak tahu ya. Iran kan lagi rame ya, kita nggak tahu. Ya, tapi 2007 masa mudah-mudahan damai lah ya, damai. Okay. Nah di situ kan kita lihat seberapa jauh, seberapa berubah dan bagusnya tim ini bisa menunjukkan di bawah John Hortman. Jadi lebih ke situ sih, gitu. Jadi kita mesti fair juga, nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung menuntut mereka juara. Tapi kalau bisa juara itu sebuah bonus yang banyak multiplier efeknya di AFF itu. Tapi menurut Bung Harpa 2 tahun, maksudnya sampai sebelum Piala Asia itu udah hampir setahun? Piala Asia setahun, hampir ya? setahun lah. Kan Januari, Februari 2027, John Hortman Januari ditunjuk 2026. Setahun cukup gak ya Bung Harpa, menurut Bung Harpa gimana? Untuk? Ya, persiapan ke Piala Asia. Siap. Karena again ya, tim ini kan bukan dibangun dari nol. Yang dibangun dari nol itu adalah organisasi kepelatihannya. Tadi kita udah bahas soal asisten pelatih, soal hubungan komunikasi dengan federasi, dengan sekarang ada direktur teknik, dan lain-lain. Yang dibangun tuh struktur organisasi kepelatihannya. Tapi kalau pemainnya kan udah oke semua. Ini udah level yang hampir lolos Piala Dunia loh. Nah, jadi kan harusnya kan nggak ada, dan Piala Asia kita bisa mainin Jai Itzas, Kevin Dix, dan lain-lain gitu loh. Jadi harusnya udah bisa kita lihat sentuhannya itu seperti apa. Yang penting tuh para pemain itu bisa tampil maksimal, mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kalau saya boleh contoh itu seperti di futsal kemarin. Ya semua orang nggak ada yang nggak happy kan dengan pencapaian kita runner up lawan Iran kan. Ya itu yang penting gitu. Jadi kalau untuk jangan bicara juara deh, jangan bicara ke final deh, jangan bicara ke semifinal deh. Mungkin lolos grup aja kalau emang kita mainnya bagus, let's say bisa melampaui apa yang dilakukan Sintayong, yang saya rasa masyarakat akan memberikan kepercayaan dengan respect juga gitu. Betul. Dan kan saya lihat ya, John Herman untuk pertama kali kan debut nanti tanggal 27 nih. Iya. Kan saya lihat ini 23 mulai FIFA Matchdays, dan pemain pada berangkat, berarti bisa aja ada yang sampai 24. Ada yang 23. Iya. Nah, oke, 24 istirahat. 25 juga, 25 bisa, intensitas tinggi tetapi hanya pemain-pemain yang udah sampai di tanggal 23. Ya, yang udah lebih cepat datangnya ya. Tapi kalau misalnya sampainya hari tanggal 24, itu udah nggak bisa intensitas tinggi juga di tanggal 25. 26 official training ya. Cuma 1 jam, itu pun. Iya. Jadi benar-benar bisa latihan serius itu 25 itu pun ya belum tentu semuanya bisa ikut gitu loh. Memang kebanyakan bisa ikut, tapi ya dengan 1 hari begitu, apakah Coach John Herman bisa menanamkan filosofinya atau gaya permainannya dia itu kepada pemain? Itu bisa. Sebenarnya sih ini pertanyaan ini JJ tahu jawabannya sih. Dan harusnya saya yang nanya ke JJ sebenarnya. Tapi ya ini logika umum lah. Seperti yang beberapa kali kita bisa lihat, pelatih baru, pelatih timnas, apalagi dengan geografi yang harus berkumpul dalam wilayah yang sangat luas, pasti nggak akan bisa langsung. Ini lebih kepada pengenalan aja lah, pengenalan satu sama lain seperti apa gaya mainnya. Jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Untungnya kalau kita lihat preferensi John Hortman, dia kan juga familiar dengan pakai 3 back ya di Toronto gitu. Jadi mungkin dia akan tetap mengusung 3 back, dan kita juga udah tahu lah ya,
Jaitses, Rizky Ridho, Justin Hubner juga makin top chair juga kan di Fortuna Sittard sebagai CB kiri. Jadi dan lawan Saint Kitts and Nevis harusnya sih mereka nggak terlalu kesulitan lah untuk Saint apa? Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis. Bukan Hello Kitty ya, beda. Saint Kitts and Nevis. Karena bacanya, karena waktu pertama kali kita dapat agenda melawan mereka, itu kayak berapa kali-kali sampai orang tuh bener ngomongnya. Ada yang Saint Kitty, ada yang Saint Kitty. Jadi Hello Kitty pleset. Ada yang Saint Kitts and Nevis, ada yang Saint Kitts and Nevis. Sampai akhirnya kayak Saint Kitts and Nevis gitu. Nevisnya juga bukan NAVIS, Nevis, tapi nggak penting lah. Peringkatnya memang agak ini ya, agak rendah ya. Cuman 150-an ya kayaknya. Iya, cuman ya mereka secara antropologi kan juga banyak keturunan dari Afrika ya. Jadi artinya fisik mereka juga kuat juga. Dulu ada pemain Sriwijaya, namanya Kate Kayam-Bagam. Dari Saint Kitts and Nevis. Oh, iya. Hello Kitty. Iya, bukan Hello Kitty, Saint Nevis. Gitu. Cuman ya oke lah, itu kan juga masih masa libur ya. Mungkin kalau yang kalau kita bicara sedikit di luar sepak bola off the pitch itu kan mungkin sebagian dari orang Indonesia itu lagi di kampung, mungkin mereka ada yang nonton dari daerah, dari kampungnya masing-masing, ada yang dari GBK. Tapi yang pasti orang tuh semua dari yang saya jumpai orang semua tuh kayak oke, let's see nih gimana sih gitu. Gitu walaupun kita masih apa ya, lesu ya dengan kegagalan kita kelas Piala Dunia, tapi orang tetap akan menunggu gimana sih wajah tim nasional kita yang sekarang yang udah 5 bulan loh, sampai 4-5 bulan lah kita nggak main karena kita nge-skip bulan November kan. Betul. Gitu. Jadi ya nggak usah terlalu ekspektasi tinggi, let it flow lah. Ya seperti Bung Harpa bilang, memang pengenalan sih. Pengenalan pasti dulu, lah. baru ya AFF mungkin harus tunjukkan semaksimal mungkin, dan ya walaupun gagal nggak boleh kita judge juga. Iya. Di Piala AFF dan ya kita harus nunggu, sabar gitu sih harus. Ya. Dan ini juga pertandingan FIFA Series ini 27 dan 30 ini sebenarnya arahnya ini bisa dua nih, untuk melihat tim utamanya seperti apa dan juga untuk memberikan kesempatan pemain yang nanti kemungkinan diproyeksikan di AFF. Betul. Gitu. Contoh misalnya kiper. Ya sebenarnya kiper kan udahlah tinggal cap-cip antara Martin Paes atau Emilio Dero kan. Tapi kan kalau dia dimainin dia berdua doang, kasihan nanti Hernando, Nadeo, even Teja Pakualam kalau dipanggil atau Sirius Margor, karena mereka nanti yang akan mengawal gawang Garuda bulan Juli Agustus. Gitu. Jadi pasti tuh agendanya tuh banyak tuh di FIFA Series ini untuk tujuan AFF sama untuk Piala Asia tahun depan gitu. Memang kiper harus 3. Ya, 2 ini memang udah pasti kali ya. Tapi satunya ini siapa? Ini penting karena bisa aja tiba-tiba satu main cedera di tengah-tengah latihan. Kan nggak tahu pas pertandingan. Iya, kartu merah. Bisa aja kartu merah tuh, bisa cedera. Aja cedera. Itu dulu kan kemarin terjadi itu. Oke, Caraka gantikan. Oh iya. Pas lawan Persib ya. Nah itu kan dia jadi kiper kan gitu. Dan kena denda dari Komdis. Karena baju dia nggak siapin baju. Nggak ada nomor ya? Nggak ada nomornya. Ya, itu memang harus. Biasanya dulu kita pernah juga terjadi. Kita langsung pakai ini apa? Lakban hitam. Langsung pakai. Iya, harus ada gitu nomor aja kan. Nomor sih pasti harus ada. Kalau nama mungkin enggak ya. Gitu. Oke, berarti roadmap John Herman sudah jelas ya. Jadi semoga ya Garuda bisa terbang tinggi. Iya. Dan nanti kan ke langit ya. Piala Dunia tuh mungkin mulai mulai kualifikasi Piala Dunia tuh mungkin 2027 akhir atau 2028 kayaknya deh, antara itu. Mulai round awal lah gitu. Atau mungkin round 2 kali mulainya, bukan round 1 lagi. Oh, kita round. Kalau kemarin kita dari round 1 kan, ya, lawan Brunei, round 2. Nah ini nggak tahu nih, mungkin kalau peringkat kita makin bagus, saya jujur belum terlalu tahu ya. Mungkin dari langsung round 2 mungkin. Iya, round 2. Nah, round 2. Itu berarti mungkin 2028 itu mulainya. Kualifikasi Piala Dunia 2028, 2029, baru 2030. Oh iya, berarti 2028 Juni kali. Ya, 2 tahun lagi lah. Nah, Maret. Jadi checkpointnya Piala AFF, Piala Asia, 2007 baru habis itu mulai persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia round awal gitu. Bisa aja kan nanti lolos ya. Iya, masih panjang. Menurut saya sih ya bisa lolos. Iya. Persiapan cukup. Cuman ya ini sama ini juga J1 yang perlu ingat, para pemain yang bagus-bagus kemarin ini kan usianya udah mulai tergerus nih. Berarti 2028 kan 2 tahunan setengah lagi lah atau 2 tahun lagi. Tom Hai kita nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya mungkin 50-50 lah. Mungkin udah nggak bisa.
Joao Pelupesi udah 33 kalau nggak salah tahun ini. Nah, Terus Verdong aja udah 28 kalau nggak salah. Mungkin tapi Verdong mungkin masih bisa lah ya, masih bisa. yang lain masih muda sih. Jai itu 25 kalau nggak salah. Justin masih muda. Masih muda banget. Iya, Rizky Ridho. Ya. Nah, cuma satu juga, J, sambil nih ini kan. Sorry to say nih ya, beberapa pemain ini kan udah mulai downgrade dalam tanda kutip ya, main dengan segala hormat sudah main di Liga 1. Ivar Jenner, kemudian Elionel Reinders, Tom Haig. Pertanyaannya, apakah 2-3 tahun lagi mereka punya ability yang sama? I don't think so. Bagaimanapun juga Eropa dengan Indonesia itu beda. Ya kan, kalau walaupun ya itu hak mereka ya mau main di mana aja. Lihat kayak Hapner, sempat kesusahan di Wolverhampton, tapi sekarang luar biasa. Terbang lagi dia. Nathan, ya dia bertahan di Swansea, oke agak declining. Menurun ya. Sekarang naik lagi gitu. Memang pemain bola juga ada masa-masanya. Memang perlu sih kerja kerasnya dari pemain masing-masing. Dan ini mungkin kita bahas di next episode soal pemain kali ya mungkin kita. Ini kayaknya seru banget sih kayaknya. Harus tunggu lagi ya episode selanjutnya. Oke, kita akhiri aja ya, Bung. Oke. Sangat seru kita ngobrol terus ya, bener. Oke, terima kasih udah nonton Sepak Up. Menurut kalian gimana roadmap Timnas Indonesia? Tulis di komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sepak Up. Bola kok diomongin. Bye-bye.